Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, Islam, ihsan kepada kita sehingga kita dimampukan untuk hadir di tempat ini untuk melakukan zikir nafas berjamaah dan diskusi tentang sadar Allah. Salawat serta salam kita curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita adalah salah satu umatnya yang mengikuti ajaran beliau sampai yaumil akhir nanti. Pada kesempatan pagi ini, alhamdulillah ini sudah hadir di depan saya ada Pak Timin. Beliau ini adalah salah satu jemaah DNSA yang diberikan keistiqomahan juga oleh Allah sehingga bisa hadir di pagi ini. Dan kepada teman-teman dimanapun berada, kesempatan pagi ini kita akan membahas materi tentang memahami makna keberadaan Allah yang dekat dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi yang jadi pertanyaan di sini kan, bagaimana caranya kita bisa menyaksikan Allah yang dekat? Di sini kita bisa menggunakan yang namanya kesadaran. Kesadaran apa? Kesadaran jiwa yang menyadari Allah yang dekat. Sehingga kita bisa menyaksikan keberadaan Allah yang dekat dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana caranya untuk mengaktifkan kesadaran? Nah, ini banyak berbagai macam cara, metode untuk mengaktifkan kesadaran jiwa kita agar menyadari Allah. Nah, di sini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, banyak sekali hujatan-hujatan juga di saat kita mengamalkan sebuah amalan atau metode untuk mengaktifkan kesadaran jiwa kita ini untuk menyadari Allah. Ada yang menggunakan metodenya dengan cara membawa tasbih. Tasbih dibawa kemana-mana itu sebagai alat untuk mengaktifasi dirinya untuk menyadari Allah itu dekat. Jadi di saat dia melihat tasbih, perasaannya merasakan kedekatan dengan Allah. Nah, gitu. Ada juga dengan yang selalu berzikir di dalam hatinya, atau yang disebut dengan zikir sir. Nah, itu sebagai salah satu metode juga untuk selalu menyadari Allah yang dekat. Dan ada juga yang lebih luar biasa lagi, yaitu menggunakan alat yang namanya kesadaran. Nah, di saat kita menggunakan kesadaran itu akan lebih nyata keberadaan Allah yang dekat. Karena kesadaran ini dibagi menjadi 3 bagian. Ada yang disebut dengan kesadaran jasad, kesadaran jiwa atau nafs. Yang ketiga itu kesadaran ruh. Nah, ini tahapan-tahapan ini memang kita harus lalui. Dan yang metode yang saya gunakan menggunakan dengan metode zikir nafas sadar Allah. Dan ada juga yang disebut metode patrap. Nah, ini perbedaan antara patrap dan zikir nafas ini hanya dalam aplikasi latihannya. Tapi pada inti lakunya ya sama.
untuk mengaktifkan kesadaran jiwa kita menyadari Allah yang dekat. Di saat kita sudah aktif jiwa kita ini menyadari Allah yang dekat, apa cirinya? Kan gitu. Ciri-ciri di saat orang itu sudah aktif kesadaran jiwanya, yang pertama yaitu bisa menyaksikan yang tanpa ada wujud, bisa mendengarkan yang tanpa ada suara, bisa membaca yang tanpa ada tulisan. Nah, itulah jiwanya aktif, sadar. Maksudnya bagaimana? Nah, gitu kan. Jadi kalau udah aktif kesadaran jiwanya, dia akan selalu menyaksikan Allah di sebalik makhluk. Nah, itu yang disebut melihat tanpa ada wujud. Terus mendengar tanpa ada suara, dia akan selalu mendengarkan ilham-ilham atau petunjuk-petunjuk dari Allah dalam kehidupannya. Dan membaca tanpa ada tulisan adalah membaca hikmah-hikmah, kejadian-kejadian yang dialaminya. Nah, itu yang disebut membaca tanpa ada tulisan. Jiwanya itu sadar dan bisa membaca hikmah kejadian yang dialami. Yang tadi kita ngobrol sebentar sekilas dengan apa yang dialami Pak Timin. Pak Timin menceritakan, saya ngalami seperti ini, di saat saya makan bubur kacang hijau, tiba-tiba saya menyadari untuk memberikan setetes bubur kacang hijau ini kepada semut. Dengan niat dalam hati, dalam kesadaran, bismillah, karena Allah, ini rezeki untuk semut. Nah, di situ jenengan menyaksikan bagaimana semut itu datang makan tetesan bubur kacang hijau itu, sehingga jenengan bisa membaca hikmahnya. Oh, begini, ternyata bersedekah itu bukan hanya dengan uang banyak. Di saat dimampukan oleh Allah, dengan setetes bubur kacang hijau aja saya bisa bersedekah kepada semut. Dan silih berganti datang semut untuk memakan setetes bubur kacang hijau itu dan menikmatinya. Nah, di situ pun jenengan lagi diajarkan oleh Allah tentang menikmati bubur kacang hijau yang menurut akal pikir kita ya nggak seberapa. Tapi di situ di saat disyukuri, itu pemberian dari Allah akan menjadi sebuah sesuatu yang luar biasa. Nah, itulah yang disebut membaca menggunakan kesadaran. Jadi ada hikmah dari setiap apa yang kita alami, itu ada hikmah, ada pembelajaran dari Allah. Jadi kita bahas lagi tadi 3 kesadaran tadi. Kita harus benar-benar pahami. Yang disebut kesadaran jasad itu yang seperti apa, yang disebut kesadaran jiwa itu yang seperti apa, dan disebut kesadaran ruh itu seperti apa. Di saat kita menggunakan kesadaran jasad kita, kita akan menyaksikan keberadaan Allah itu dikarenakan adanya ciptaan. Di saat kita menggunakan mata lahiriah kita, ya kan? Kita akan menyaksikan keberadaan Allah itu karena ada ciptaannya. Tadi itu, di saat mata kita melihat ciptaannya itu, semut itu. Nah, ini pakai jasad ini, kesadaran jasad. Ada semut, oh ada yang menciptakan Allah, itu maksudnya. Paham ya? Nah, kalau naik lagi, kalau menggunakan kesadaran jiwa, jenengan akan langsung menyadari di sebalik semutnya. Di sebalik semut ini ada Allah. Nah, itu yang disebut menyadari di sebalik ciptaan. Kalau pakai kesadaran jiwa. Kalau sudah naik lagi dengan menggunakan kesadaran ruh,
kemanapun menghadap, disitulah wajah Allah. Jadi sudah tidak ada lagi penghalang atau sekat untuk menyaksikan keberadaan Allah yang dekat tadi. Nah, ini perlu proses untuk mencapai kesadaran ruh ini. Dan kita harus memahami ada apa saja di dalam jasad ini. Karena banyak goib-goib yang ada di dalam diri ini, di dalam jasad ini. Pikiran goib, ya kan? Akal pun goib, karena nggak terlihat. Perasaan pun goib, nafsu pun goib. Nah, ini kita harus benar-benar pahami. Jiwa pun goib, ruh pun goib. Di saat kita sudah mulai aktif kesadaran, akan dibimbing oleh Allah, diperkenalkan. Ini pikiranmu, ini nafsumu, ini akalmu, ini perasaanmu. Bagaimana untuk kembali kepada jiwa yang fitrah, jiwa yang tanpa ego, tanpa keakuan. Karena jiwa ini kadang-kadang masih terkontaminasi dengan pikiran, dengan nafsu, dengan keakuan tadi. Nah, nanti kalau sudah dinaikkan lagi kesadarannya masuk ke dalam kesadaran jiwa, sehingga jiwa ini paham. Di saat mau terkontaminasi dengan pikiran, jiwa ini akan memohon kepada Allah agar tidak mengikuti keinginan pikirannya, agar tidak mengikuti keinginan nafsunya, agar tidak mengikuti keinginan egonya. Di saat jiwa ini selalu berserah kepada Allah, nanti fungsi-fungsi yang tadi itu akan sesuai fungsinya gitu. Di saat jiwanya aktif, sadar, menyadari Allah, pikirannya akan berfungsi sebagai untuk pikiran saja. Gitu loh. Tidak menguasai atau tidak mengkontaminasi jiwanya, sehingga jiwanya itu tidak akan terganggu dengan apapun yang dialami oleh jasad. Tetap teguh. Nah, begitupun di saat masuk ke wilayah tentang kesadaran ruh, otomatis hidupnya hanya untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Apa sih manfaatnya? Ya, manfaatnya sangat banyak. Ya. 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 Pak, mau numpang izin, saya yang ngontrak di ini kontrakan dan Manik. Ya. Mau izin numpang parkir sebentar. Oh ya, silakan. Jadi kita pahami satu persatu. Setelah kita pahami satu persatu, disitulah kita akan paham dengan fungsi-fungsinya. Sehingga apa, kita bisa menjalani kehidupan ini sesuai dengan kehendak Allah. Jadi gitu, Pak. Jadi cara untuk kita bisa menyadari keberadaan Allah yang dekat dalam kehidupan sehari-hari kita itu harus menggunakan kesadaran. Nah, kesadaran ini di dalam diri kita ini ada 3 kesadaran. 3 kesadaran ini kita harus pahami, sehingga semua 3 kesadaran ini bisa menyadari Allah.
dan tidak ada benturan lagi. Karena apa? Nanti kalau kita tidak memahami itu, akan benturan dalam laku kehidupan. Contoh misalkan gini, jasad ini kan untuk melaksanakan atau melakukan syariatnya. Nah, jiwa ini untuk memahami masalah hakikatnya. Nah, dan ruh itu sesungguhnya, nah, di situ yang disebut ma'rifatullah. Nah, jadi di saat kita paham dengan satu persatu fungsinya tadi, sehingga kita bisa menggunakan sesuai dengan fungsinya. Contoh gini, laku jasad itu kan harus melakukan 5 waktu, sholat 5 waktu kan. Nah itu kan masih terbatas dengan ruang dan waktu. Kalau laku jiwa, dia sholatnya daim, yang terus menerus, sehingga bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar dalam kehidupan. Nah di sini kalau misalkan kita salah menempatkan, akhirnya akan bentrok dengan kenyataan yang dialami gitu loh Pak. Laku jiwa diterapkan di jasad. Jasad suruh sholat daim, ya nggak bisa. Akhirnya apa? Meninggalkan syariat kan gitu. Dan jadi masalah nggak? Masalah. Gitu loh maksudnya. Kalau kita sudah pahami satu persatu dan kita pahami letaknya dan lakunya, maka akan seiring, sejalan segala sesuatunya sesungguhnya itu. Karena itu harus menjadi satu kesatuan. Sehingga ada kemanfaatan di saat kita menjalani kehidupan nyata. Nah itulah fungsinya kita belajar kesadaran. Jadi sebenarnya di saat kita mulai proses perjalanan itu, nggak ada yang salah di saat orang menggunakan zikir jahar, di saat orang menggunakan zikir sir. Nah di saat orang sudah menggunakan kesadaran, ini zikirnya itu udah bukan sebutan, tapi dalam perilaku, laku kehidupan. Di saat jenengan nyetir bawa mobil, jiwanya tetap menyadari Allah, ya sudah, di situ zikir. Apalagi kalau udah naik kesadarannya ke ruh. Nah itu memang yang harus kita pahami untuk diri sendiri, yang nggak boleh dikeluarkan. Kalau dikeluarkan jadi fitnah tadi. Tapi dalam arti kata kalau sebatas jasad jiwa masih bisa kita ceritakan, karena emang kelihatan. Nah masih bisa dicerna oleh akal pikir. Kalau sudah roh itu nggak bisa lagi di luar nalar akal pikir kita. Jadi kopinya mantap. Nah iya. Sekarang banyak orang yang terjebak di saat ingin mengenal Allah ini dengan Mencari-cari. nah, Cari-cari terus. Allah kayak apa sih? Nah, katanya Allah itu dekat, tapi masih dicari. Iya. Aku nangis deh jadinya. Nah, iya. Tapi itulah proses perjalanan. Makanya kita harus tahu tujuan. Kalau kita nggak tahu tujuan, akhirnya terkatung-katung terus, nyasar ke sono ke sini terus. Apa mungkin agak melenceng ya dari ini jalan. Oke, kita udah lurus. Tapi
tujuan kita taruhlah ke Bandung. Nah, tapi ini di Cikarang ada nih yang bagus-bagus gitu, boleh nggak nih lihat, ya cuman ngeliat doang habis itu lurus, itu kelamaan atau gimana? Itulah proses perjalanan yang harus kita sadari. Ternyata di saat diproses untuk menuju jalan yang lurus itu bukan lurus kayak jalan tol lurus nggak ada belokan misalkan gitu. Nah ini yang harus kita pahami. Kalau menggunakan kesadaran itu akan terbaca jelas. Di saat belok pun itu ada pelajaran. Kenapa Allah membiarkan saya belok? Itu ada pelajaran-pelajaran yang harus kita dapatkan. Sehingga kembali lagi ke jalan lurus. Gitu. Enggak diterusin. Udah tahu salah, udah tahu enggak benar diterusin. Nah itu. Allah, astagfirullah. Apa manfaatnya kita menyadari Allah yang dekat dengan kesadaran? Itu luar biasa. Dia akan selalu bersyukur apapun keadaannya. Betul, betul. Tapi di saat tidak mau menyadari Allah yang dekat, masih mencari-cari Allahnya atau masih mengingat Allahnya itu di waktu-waktu tertentu, nah itu yang akhirnya menjadi kegelisahan. Allah, dia akan menyamakan Allah ini dengan obat gitu. Di saat puyeng baru butuh Allah, di saat nggak puyeng nggak butuh Allah. Nah itu yang kadang-kadang kita nggak sadari. Seharusnya kita menyadari di setiap langkah kita ini ya ada Allah. Jadi mungkin kayak begitu ya. Itu suatu yang emang Masya Allah ya. Sebetulnya ini buat diri gitu loh. Nah ya Maksudnya, itu. Kayak semacam jadi bukan harus dilalui, kita harus kita terima gitu loh, terima. Ya betul, seperti itu. Jadi semua itu sudah ada skenario. Yang namanya skenario itu jalur cerita, ya kan? Nah kita itu udah punya skenario masing-masing dari Allah dalam menjalani kehidupan ini. Nah tapi di sini Allah memberikan sedikit kuasanya, sedikit kekuatannya, sedikit kemampuannya kepada manusia. Nah kan gitu. Makanya manusia ini makhluk yang paling sempurna yang Allah ciptakan, sehingga dijadikan wakil di muka bumi ini. Gak ada yang sanggup, ya kan? Waktu mau diberikan amanah sebagai wakil, nggak ada yang sanggup. Begitu manusia lah yang diberikan kemampuan, kesanggupan untuk menjadi wakil Allah dalam kehidupan. Jadi intinya emang kita butuh Allah, tapi nggak jangan sombong gitulah maksudnya. Kadang-kadang gini, kita itu nyuruh-nyuruh Allah. Nah itu yang repotnya, ya kan? Ngatur-ngatur Allah. Justru sebetulnya sebaliknya kita yang harus ngikuti kehendak Allah, peraturan Allah, yang diinginkan Allah. Tapi Allah menciptakan sebuah makhluk yang namanya nafsu yang sangat luar biasa. Membangkangnya kepada Allah ditaruh di dalam diri kita. Coba, kalau kita nggak berserah pada Allah, nggak bisa kita melawan nafsu. Makanya ada perkataan Nabi, jihad yang sesungguhnya itu melawan nafsu diri sendiri. Perang yang lebih berat itu ya itu, karena liar dia. Makanya kalau jiwanya masih terkontaminasi dengan nafsu, sehingga tidak bisa menyaksikan keberadaan Allah yang dekat.
ya kan? Terkontaminasi dengan pikiran, perasaan. Itu tidak bisa. Malah akan mengakui dirinya yang bisa. Sebenarnya kalau kesadarannya sudah aktif di saat apapun, ya disitulah bersama Allah. Allah itu ada dekat. Dimanapun kita, sedang apapun kita, ya ada. Nah kalau sudah menyadari seperti itu kan udah nggak zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, nggak zikir hu Allah, nggak zikir gitu lagi. Sadar, oh jeruk nih, alhamdulillah ya Allah. Nah, Jeruk nih kita nikmatin. nah. Tapi proses awalnya kita memang harus melalui hal seperti itu, sehingga baru Allah memberikan pemahaman yang hakiki. Benarnya itu benar menurut Allah, salahnya itu salah menurut Allah, bukan menurut diri kita lagi. Kalau hidup kita sudah selalu menyadari Allah, bersama Allah, karena Allah, kira-kira berat nggak menjalani hidup ini? Tapi di saat diri kita yang merasa mampu, merasa hebat, pas begitu menjalani hidup, ya akan terasa terbebani, akan terasa berat menjalani kehidupan ini. Dalam pola pikir kita, dalam perasaan kita, dalam akal kita, kan gitu. Hidup ini harus banyak uang, banyak harta, agar senang, agar bahagia. Ternyata tidak jaminan semua yang punya harta, yang punya kekayaan, hidupnya bahagia. Karena itu hanya sebuah alat saja, sarana saja. Justru malah semakin kita lalai jiwanya di saat banyak harta. Gelisah, gersang. Kita melihat orang banyak duit, kayaknya hidupnya enak deh tuh. Penglihatan kita. Nah gitu kan, naik mobil Mercy, rumah mewah segala macem, kan gitu. Tapi ternyata orang yang memiliki itu semua pun melihat orang yang seadanya, dia enak banget hidupnya, bahagia banget, tidur di emperan aja nyenyak. Dia yang tidur di spring bed itu, yang empuknya gelisah. Itu jadi hidupnya sawang sinawang. Ini fungsi agar kita itu mempelajari kesadaran itu untuk bisa menikmati hidup ini apapun keadaan. Coba kita lihat contoh, atau istilahnya kita tarik benang merahnya ke Nabi Muhammad SAW, ya kan? Dia kesadaran jasad, jiwa, dan ruhnya itu udah menyadari Allah. Sehingga apa? Diludahin, dilempar batu, walaupun terluka jasadnya, karena jiwanya tetap, dan jasadnya pun sadar Allah, jiwanya sadar Allah, ruhnya sadar Allah. Di situ tidak ada lagi kegelisahan, tidak ada lagi yang namanya ngeluh. Itu loh. Nah itu fungsi makna tiga kesadaran menjadi satu, kesatuan. Tidak ada benturan jadinya dalam aplikasinya. Tetap dinikmati gitu. Kita ini kadang-kadang ya itu, nggak punya duit sehari aja udah rasulanya kemana-mana. Padahal dulu mah itu dikasih banyak nggak ingat.
menerima tapi masih ngeluh. Nah, menerima tapi masih ngeluh ya berarti belum nerima. Gimana? Masih Ibaratnya menerima yang sesungguhnya itu kan sudah tanpa keluh kesah. Ya kan? Iya. Disadari ini kan enggak Allah begini. Sehingga apa? Tidak protes, tapi diterima, dijalani. Karena sesungguhnya dari hal-hal yang menurut kita tidak baik itu banyak pembelajaran dari Allah. Kalau kita sadar, kalau kita bisa baca hikmahnya. Tapi kalau kita tidak bisa membaca hikmahnya, disitulah akhirnya nyalah-nyalahin Allah. Kayaknya saya udah sholat, kayaknya deh. Nah itu. Perasaan saya udah sholat, perasaan saya udah zikir, masih aja susah. Nah kan itu akhirnya ke situ. Masih belum terima. Karena apa? Melakukan sholatnya, melakukan zikirnya itu bukan karena Allah. Coba kalau karena Allah udah nggak mikir ke situ. Apalagi sholat kita ngarep-ngarep padilah gitu. Nah itu. Saya udah duha ini tiap hari masih seret aja. Nah, itu kan ngarep-ngarep padilah. Kalau orang yang sudah menyadari Allah dalam kehidupannya Pak Dimin, sesungguhnya kaya kita ini. Ya kan? Allah memberikan modal kepada kita itu lebih dari triliunan, miliaran. Nikmat mata dan penglihatan itu kalau dihargakan berapa triliun, nggak bisa terhitung dengan uang, Pak. Ada yang bisa menciptakan itu? Nggak ada, makanya tidak ternilai dengan uang. Kalau ternilai dengan uang bisa kita enak, ya kan? Dah beli yang baru, ganti lagi. Mobil. Nah itu adalah modal yang Allah berikan. Nikmatnya telinga dan pendengaran, apa nggak mahal itu? Berarti ya masih untuk mensyukuri mencapai ke situ masih jauh ya dalam artian penerimaan gitu. Nah itu makanya kalau nggak menggunakan kesadaran nggak kebaca ke situ. Tapi kalau di saat kesadaran jiwa, jasad, ruhnya aktif akan nyampe membaca kondisi-kondisi itu. Nikmat tangan dan geraknya, kaki dan geraknya, nikmat organ tubuh dan fungsinya. Masih ngomong miskin juga. Nah itu yang repot. Karena kita menilainya dengan nilai uang. Padahal ya itu sebuah nilai yang tidak ternilai dengan uang yang Allah sudah berikan, tapi kita nggak syukuri. Sedangkan janji Allah di situ sudah nyata. Di saat disyukuri nikmat yang Allah berikan, maka akan selalu ditambah. Di saat kita kufur akan nikmat Allah, azab Allah amatlah pedih. Ini udah jelas. Tapi kita nggak memahami maknanya yang sesungguhnya itu seperti apa. Di saat kita nggak punya duit, kalau kita menyadari nggak punya duit ini pemberian Allah atau kehendaknya Allah pada diri kita, dan kita bersyukur masih bisa makan, walaupun nggak punya duit masih bisa makan jeruk, masih bisa minum kopi. Nah itu kan akan ditambah nikmatnya. Amin. Sebetulnya ya itu tadi, saya pun baru disadarkan oleh Allah ini minggu-minggu ini, Pak. Untuk menyadari
pemberian-pemberian Allah yang miliaran, mungkin lebih, dan karena enggak ada istilahnya, itu tidak ternilai dengan nilai rupiah sebetulnya. Walaupun yang nilai rupiah kita itu nggak sadar, dari kecil sampai sekarang itu dikasih uang terus sama Allah, itu mungkin ya kalau dihitung-hitung lebih miliaran juga. Tapi kita nggak ada syukurnya gitu apa yang sudah diberikan itu, sehingga apa ya, di situ kegelisahan terus, kekurangan terus. Karena apa? Kita mengikuti hawa nafsu. Atau mungkin ada cara tiga ini supaya gimana sih untuk, ya mungkin bukan menundukkan. Kalau menundukkan kayaknya mau berat tuh Bapak. Gimana maksudnya biar jalannya ini gitu. Nah, disinilah kadang-kadang kita ini masih bergantungnya bukan pada Allah. Kita pengen menyelaraskan tiga kesadaran ini menjadi satu kesatuan, ya mintanya kepada siapa? Kepada Allah. Gunakan kesadaran jiwa kita untuk memohon, ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah. Tiga kesadaran yang ada di dalam diri ini jadikanlah menjadi satu kesatuan, yaitu sadar Allah, menyadari Engkau ya Allah, jasadku menyadari Engkau, jiwaku menyadari Engkau, dan ruhku menyadari Engkau, sehingga bisa menjalankan kehidupan ini sesuai dengan perintah-perintah, dan bisa menerima semua kehendak-kehendak Engkau. Terkadang kita itu masih mengaku diri kitanya yang bisa, diri kitanya yang mampu, hingga muter-muter terus, gak ketemu-ketemu, kurang terus. Akhirnya kita itu percayanya hanya kepada ilmu, kepada orang-orang yang berilmu, kepada yang bisa begini, bisa begitu, nggak menyadari yang membisahkan itu siapa? Allah. Nah, di saat kita nggak menyadari Allah, kita uber itu, ya namanya nggak ada habisnya. Dari guru satu ke guru satu, guru satu lagi terus. Nggak sadar udah umur 60 tahun ini, nggak sadar. Nah, ternyata yang bisa menyadarkan memang kan Allah juga, tapi disinilah keberserahan diri kita kepada Allah. Bagaimana kita bisa dibimbing dalam kehidupan sehari-hari ini oleh Allah. Kalau boleh mau jujur nih ya Pak Timin, kita kan masih gumunan dengan keilmuan seseorang. Ngelihat orang itu sukses, kaya, wah kejar, gimana nih caranya biar bisa kaya dia nih, biar. Nah itu kan. Tapi dia nggak menyadari, gitu loh. Bukan di sini harus kita pahami dulu, jangan sampai salah paham. Memang hidup kita akan mudah dengan ilmu, ya kan? Tapi ilmu yang seperti apa? Kan gitu. Dengan ilmu yang kita sadari gitu loh, bahwa ilmu ini pemberian Allah, bukan hasil kita belajar. Memang secara proses syariatnya kita belajar, tapi kita harus sadari kita berilmu ini bukan dari belajar. Allah yang memberikan ilmu. Banyak nggak orang yang belajar nggak pinter-pinter? Ada nggak orang yang nggak belajar tapi pinter? Banyak. Nah, Ada. jadi kita sadari
memang pada hakikatnya semua manusia ini bodoh di hadapan Allah. Tapi di sini kan sudah ada sistematis, ya kan? Dia pengen pintar harus belajar. Tapi kalau belajarnya menyadari Allah, otomatis di saat pintar dia tidak akan melupakan Allah yang memberikan kepintaran gitu loh. Nah, ini fungsi kesadaran. Di saat kita ingin punya guru, itu harus lari ke Allah dulu. Agar Allah yang memberikan guru. Tapi kalau kita yang nyari sendiri, akhirnya situ kurang terus. Nggak ketemu. Jadi makna sadar di sini itu memang ada tingkatan-tingkatan tadi, sadar jasad, sadar jiwa, sadar ruh. Di situ baru sadar Allah. Kalau jasadnya sadar Allah pun luar biasa fungsinya. Jiwanya sadar Allah lebih luar biasa, apalagi ruhnya sadar Allah. Jadi luar rata-rata. Kejeniusannya itu sudah walau. Iya nggak bisa apa. Ya Allah. Kadang-kadang kita ini ngomong nggak bisa apa-apa itu hanya sekedar tameng, atau agar bisa dianggap pinter gitu. Ya bang bener ya Allah, itu nggak bisa apa-apa kok ya Allah. Ya bang, nah, inilah kepasangannya. Makanya kita di saat belajar ini luar biasa Pak, proses itu ya. Jadi untuk menikmati hal sesuatu yang murni itu kan prosesnya luar biasa. Tidak bisa dianggap mudah, enteng dalam berproses. Coba kita sekarang mulai menyadari satu persatu. Kalau jasad ini sudah mulai menyadari Allah, dalam gerak jasad semuanya itu sudah tidak diakui lagi bahwa dirinya yang menggerakkan, kan gitu. Dan jiwa pun sama. Di saat jiwanya sadar Allah, ini akan menjadi penyaksi yang luar biasa. Saksi nyata keberadaan Allah yang dekat, yang kuasa, yang maha penyayang, yang kasihnya itu gitu loh. Di saat aktif kesadaran itu kan, di saat dikasih susah pun kita tetap bersyukurnya apa gitu loh. Karena Allah memberikan pelajaran di sebalik kesusahan itu. Bisa saja Allah sedang memperkenalkan dirinya, bahwa diri kamu itu ya nggak bisa apa-apa. Buktinya itu, ayo coba. Nah itu kan kalau bagi yang sadar kan gitu Pak. Kalau yang nggak sadar ya nerasulullah, bawaannya bisikannya ya udahlah, hidupmu nggak ada gunanya, mati aja. Betul. Iya. Udah mentok apa begini? Itu bukan lagi sadar itu. Tapi ngeluh, tapi ngeluhnya kayaknya omong udah buntu apa ya Allah. Nah sebetulnya kan itu Allah sedang mengajarkan kepasrahan total. Kalau kita sadari, kalau udah di saat titik benar-benar kita nggak berdaya, berarti itu Allah sedang mengajarkan kita kepasrahan. Pasrah, lu udah sadar nggak bisa apa-apa, nggak mau pasrah kan, masih tetap aja akhirnya apa ya itu.
Assalamualaikum Allah. Kalau saya udah begini, tapi kok nggak begini? Lu aja nggak mau pasrah total. Nah iya. Nah di saat dimurnikan itu memang begitu Pak. Dalam proses bagi yang pejalan ya, itu akan diproses di saat kemurniannya itu dia akan mengalami yang namanya ilmunya nggak berfungsi. Maksudnya gimana? Menurut keilmuan yang dia pahami, yang dia kuasai, harusnya selesai nih. Tapi ternyata nggak selesai. Berarti kan ilmunya nggak berfungsi di situ. Ya kan? Di saat dia punya aset banyak, ya kan? Dia ada kesulitan, utang piutang misalnya, ya kan? Nah begitu dia mengharap selesai dengan aset, sedangkan dia sekarang ini diproses dalam perjalanan mengenal Allah, asetnya tuh nggak bisa nolong, ngedadak nggak bisa dijual, walaupun ibaratnya udah dimurah-murahin nggak ada yang mau beli. Nah, kan kita itu berkecamuk di situ. Kok gini ya? Harusnya nih aset nih saya jual, selesai nih masalah. Iya. Tapi kok ini aset nggak bisa dijual? Nah, sesungguhnya kalau pakai kesadaran itu Allah sedang memperkenalkan ketidakmampuan diri kita. Dan di situ pun Allah sedang mengajarkan yang bisa menolongmu itu bukan asetmu, tapi aku, kata Allah. Itu ada yang dia mungkin istilahnya berpengalaman dalam hidupnya. Menurut pengalamannya ini dengan cara begini ini selesai, ini tiba-tiba nggak selesai juga. Loh kok nggak bisa selesai ini? Karena pengalaman si A dan si B itu nggak bakalan sama. Nah, itu Prosesnya nggak sama. di situ sebenarnya makanya saya selalu bilang pada teman-teman itu, Allah akan memberikan pemahaman langsung melalui pembelajaran dalam kehidupan. Dan di saat Allah yang memahamkan di situ, kita sudah luar biasa, Pak, sadar. Orang yang membanggakan keilmuannya, pengetahuannya, begitu dia mendekat ke Allah diproses itu, nggak ada manfaatnya lagi itu dia, ilmunya, kemampuannya, serba salah gitu. Gini salah gitu bukan. Nah itulah proses Allah memperkenalkan dirinya. Kadang di saat kita mencintai segala sesuatu melebihi cinta kita kepada Allah pun di situ diproses. Tiba-tiba yang mencintai kita membenci kita. Tiba-tiba yang mencintai kita ninggalin kita. Nah itu proses sebenarnya. Tapi kalau kita sadar, oh itu milik Allah dan itu titipan Allah, nah itu akan dirubah. Mindsetnya itu mencintai karena Allah. Di saat Allah menginginkan kembali ya nggak masalah jadinya. Ya sudah. Orang milik Allah diambil Allah ya sudah. Nah ini sebenarnya akan memudahkan kita untuk kembali. Kan gitu. Kalau kita sudah tujuannya tahu, hidup kita itu tujuannya itu untuk kembali kepada Allah, otomatis di situ tidak akan yang namanya bingung dalam perjalanan hidup. Tapi kalau kita nggak tahu tujuan hidup kita untuk apa, mau kemana, nah di situ akan selalu bingung.
Coba sekarang kita mulai menyadari yang ada dalam diri dulu. Nikmat telinga dan pendengaran, nikmat mata dan penglihatan, nikmat hidung dan ciumannya, nikmat mulut dan rasanya dan ucapnya, nikmat tangan, nikmat organ tubuh, nikmat kaki, segala macam itu kita sadari dulu ke situ. Dan itu adalah sebuah modal yang Allah berikan untuk kita menjalani kehidupan. Kalau kita tidak mau menyadari apa yang ada dalam diri dan selalu melihat yang di luar diri, disitulah yang akhirnya apa? Kegelisahan. Dan selalu kufur akan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Sekarang gini, Pak Timin diperintahkan oleh Allah, Timin kamu dakwah, kamu sampaikan apa yang kamu alami dan kebenaran-kebenaran yang kamu alami, yang aku ajarkan kepadamu. Begitu pas menjalankan perintah menyampaikan, tiba-tiba nggak semuanya senang. Ada yang ngomong nggak enak, segala macem. Apaan lu? Ngaji juga kagak, apa kagak, ngomong-ngomong Allah lagi. Itu akan selalu ada, Pak. Dan di saat kita menghadapi itu, bagaimana kesadaran kita menyaksikannya? Tapi kalau kita menyaksikan dengan kesadaran jiwa, raga, dan ruh kita, di situ ada Allah, tidak akan masalah. Karena itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah di saat menyampaikan kebenaran-kebenaran dari Allah. Dan di saat menyampaikan kebenaran yang murni, itu akan dikatakan sesat. Itulah proses yang harus dialami. Terkadang kita masih terjebak, terhijab dengan penglihatan mata. Melihat dari keilmuannya, melihat dari pakaiannya, melihat dari turunannya. Tapi tidak bisa melihat di sebalik apa yang disampaikan. Ini benar dari Allah atau bukan? Bagi orang-orang yang sudah peka itu akan paham, Pak. Jadi nggak bisa ditipu lagi dengan kata-kata, nggak bisa ditipu lagi dengan buayan tulisan atau kata-kata manis. Bagi yang jiwanya sudah sadar Allah, jasadnya sadar Allah, ruhnya sadar Allah, dia akan membaca dengan jelas karena itu punya kalam-kalam tersendiri. Di saat kita menceritakan kebohongan, kalam itu akan berjujur kepada orang-orang yang sudah aktif kesadarannya. Ini orang bohong nih. Ini orang cuma ngaku-ngaku doang nih. Itu akan tertangkap, Pak. Bagi jiwa-jiwanya yang sudah diaktifkan. Video, di saat ngelihat video ini dia kesadarannya nyambung dulu ke Allah, bener apa enggaknya. Ini ada kalam yang tersirat di balik ini, gitu loh, Pak. Saat kita baca tulisan seseorang, di saat kita aktifkan kesadaran menyadari Allah, di saat membaca itu, tulisan itu pun akan ngomong. Apa yang ditulisnya ini benar-benar pengalamannya atau hanya sekedar copy paste?
atau hanya pengakuan dirinya agar dianggap? Bisa. Kan gitu. Dan itu akan kita pahami di saat diproses dan sudah mengalami. Karena apa? Di saat saya menulis, lalu ada orang yang membaca sudah aktif kesadarannya, tahu dia. Bener itu. Wah, ini egonya si Yusuf nih. Tapi begitu kita menyampaikan atau tulisan yang memang murni, diperintahkan dari Allah, itu akan menggetarkan hati seseorang. Begitu memang benar-benar orang itu mencari kebenaran dari Allah. Dan itu banyak bukti yang saya alami. Di saat menuliskan yang sesuatu yang murni dari Allah, itu menggetarkan hati-hati seseorang yang memang sama-sama sedang mencari kebenaran dari Allah. Nah, di sini kalau kita sudah menyadari semua dimampukan Allah, dibisakan Allah, diberitahu Allah, ada nggak ngaku-ngaku lagi? Ada nggak mengaku bahwa ini ilmunya? Ada nggak dia mengaku ini bahwa kemampuannya? Sayang, mainnya di sana, cinta. Sana. Di sana no, sambil nonton TV, Sa. Empahnya sedang ngaji dulu sama Om Timin ya. Ayo mainnya di sana, sayang. Sama Nin. Naja, mainnya di sana ya. Makanya kita bersyukur Pak Timin. Bersyukur dipilih oleh Allah untuk mengenalnya. Di saat hidup kita tidak mengenal Allah, ya Allah, saya ngalamin keterombang-ambingan menjalani kehidupan tanpa mengenal Sang Pencipta, mengenal Sang Pemberi, mengenal Sang Pengasih. Kita membanggakan apa yang kita miliki, kita membanggakan apa yang kita mampu. Begitu diambil, seret semuanya, baru kita sadar. Makanya sekarang apalagi yang mau disombongkan di hadapan Allah? Masih mau engkau menyombongkan ilmumu? Di saat ilmunya itu dicabut oleh Allah kemanfaatannya sehingga tidak bermanfaat. Bisa, Pak. Apakah engkau mau membanggakan jabatanmu? Begitu diambil jabatannya, udah nggak ada apa-apanya, sama lo di depan masyarakat. Nah, ya kan gitu, Pak. Apa engkau membanggakan hartamu di saat diambil lagi hartanya sama Allah? Ternyata nggak bisa. Disinilah kita belajar kesadaran agar apa? Bisa menyadari begitu hebatnya Allah, begitu mahanya Allah, begitu kuasanya Allah, begitu kasih sayangnya Allah kepada makhluk. Allah nggak pilih-pilih, Pak. Ya kan? Allah nggak hanya memberi kepada orang yang beriman, yang nggak beriman aja dikasih sama Allah. Allah nggak pilih-pilih, nggak hanya yang sadar Allah, yang nggak sadar Allah juga dikasih.
Nah, itulah kasih sayangnya. Tidak terhalang oleh apapun. Ya. Jadi kita ambil kesimpulan dari obrolan kita tadi bahwa cara untuk menyadari atau menyaksikan Allah yang dekat itu menggunakan kesadaran. 3 kesadaran ini kita harus menjadikan satu kesatuan, sehingga tidak ada bentrokan, benturan dalam aplikasi kehidupan. Karena banyaknya benturan dan itu karena tidak, istilahnya apa ya namanya tuh, tidak sinkron antara kesadaran jasad, jiwa dan ruhnya. Kalau sudah sinkron menjadi satu kesatuan dan memahami fungsinya masing-masing dan tahu meletakkan lakunya dalam kehidupan, nah itu disitulah yang sesungguhnya kita akan merasakan kebahagiaan yang hakiki. Yang akan selalu apapun keadaannya tetap bersyukur. Yang selalu apapun keadaannya akan diterima. Dan apapun keadaannya selalu meyakini itu pemberian dari Allah. Gitu, Pak. Kalau kita terfokus dalam susahnya, tidak akan merasakan senangnya. Kalau kita terlalu fokus pada senangnya, akhirnya akan merasakan susahnya. Karena suatu apa istilahnya, 2 sisi yang memang akan kita alami gitu. Itu sedih, bahagia, susah, senang, siang, malam, dan itu memang harus kita lewati. Dan di saat kita menyadari itu semua, ya akan tetap bahagia. Nah, jadi intinya kita mengenal Allah itu kan ingin hidup kita itu lebih terarah. Kan gitu. Terarah kemana? Kepada tujuan. Sempat, Pak, saya pun dalam pikiran, akal pikir saya, ya, bisikan nafsu saya, percuma lu deket Allah, hidup lu masih susah. Ada itu, Pak, jangan salah. Ternyata begitu Allah pahamkan, Allah aktifkan kesadaran jiwa, raga, dan ruh ini menyadari Allah, ternyata saya ini bukan orang susah, saya orang kaya. Gitu loh, Pak. Karena kita memiliki kekayaan yang Allah berikan yang tidak bisa dinilai dengan uang. Kalau masih bisa dinilai dengan uang, berarti itu masih murah, Pak. Ya kan? Kalau sudah tidak ternilai, siapa yang mau bisa beli? Nggak ada. Itu kembali lagi kepada diri kita, menyadari yang ada di dalam tubuh kita yang tidak ternilai dengan uang tadi. Nah, sehingga nanti akan sesuai fungsinya. Disitulah mulai berpikir bagaimana cara kita berusaha yang baik, yang diridhoi Allah. Bagaimana agar semua ini akan menjadi sebuah laku ibadah di hadapan Allah. Ya kembalinya ke pemahaman yang kemarin itu.
memahami hidupku, ibadahku, matiku hanya untuk Allah. Nah, di situ pas di saat sakaratul maut, kalau udah paham tujuannya kembali kepada Allah, ya dengan bahagia. Nggak inget anak istri lagi, nggak inget mobil lagi, nggak inget rumah lagi. Nggak terbebani di saat ingin pulang, di saat dipanggil pulang. Pak Timin, nanti jam sekian dijemput pulang ya. Siap. Wes. Ntar dulu. Nah. Nggak ada ini itu lagi. Jadi kadang memang kita ini masih gumun, itu aja. Padahal guru kita ini guru pembimbing kita ini udah ngajarin lurus ke Allah, lurus ke Allah. Oh, baru paham saya sekarang. Dipahamkan Allah, makna lurus ke Allah itu bagaimana gitu loh. Selama kita memang selalu bergantung kepada Allah, minta petunjuk Allah dalam kehidupan, aman gitu loh. Separah apapun keadaannya, kalau tetap kita minta pertolongan Allah, bergantung ke Allah, berserah ke Allah, itu aman gitu loh. Yang gak aman itu kan kita bergantungnya pada pikiran kita. Kadang-kadang kita mikirin yang belum kejadian, akhirnya gelisah. Jadi itu kita menggunakan kesadaran, dan bagaimana cara mengaktifasi untuk aktifnya kesadaran, bisa dengan metode zikir nafas sadar Allah, bisa juga dengan patra. Nah itu kalau untuk yang mau mempelajari bisa datang langsung ke Padepokan Patra Surakarta. Di sana diberikan sebuah metode-metode yang sangat mudah dan simpel bisa kita aplikasikan. Kalau memang kita sudah karena Allah, bersama Allah, untuk Allah, tidak ada lagi yang namanya kesulitan atau kesukaran dalam mengaplikasikan dalam kehidupan. Ya memang benar yang omongin, tapi kan gimana? Nah itu pikiran kita itu udah berbisik, nafsu kita itu berbisik, ego kita itu berbisik, ya kan? Bisikin tuh terus. Menghalangi menerima kebenaran-kebenaran yang murni dari Allah. Kan sekarang banyak nih metode-metode yang untuk ketuhanan, Pak Timin ya. Nah kita kan bisa kita sadari aja mana yang benar lurus ke Allah, mana yang bukan. Nah itu kita bisa pahami. Yang penting kita jangan taklid buta. Paham nggak taklid buta itu, paham nggak jenengan? Belum. Jadi enggih-enggih aja. Jadi pada satu ajaran saja, maksudnya gitu, keilmuan saja. Ya, guru boleh banyak, guru pembimbing itu boleh banyak, Pak. Semua ilmu boleh kita pelajari. Dan itu memang perlu, adalah sebagai pendukung dalam aplikasi kehidupan. Ilmu ekonomi, ilmu apapun itu yang namanya keilmuan, karena itulah disebut ilmu Allah itu sangat luas. Tapi kalau kita hanya mengejar ilmunya, di situ nanti akan sebuah bumerang bagi kita.
Tapi di saat kita kejar Allahnya dulu, yang kita tuju Allahnya dulu, sehingga nanti kita akan memahami fungsi-fungsinya, kemanfaatan-kemanfaatannya. Dan untuk kita bisa bertauhid, menuhankan Allah, ini di saat untuk proses kemurniannya, nah ini akan mengalami proses yang luar biasa. Nah, disinilah kita harus sadari bahwa proses itulah sesungguhnya yang memang membuat kita itu akan dipahamkan oleh Allah gitu loh. Kalau nggak diproses, pengen paham ya piye. Kalau kita harus hafal dulu Quran, tahu dulu kitab-kitab gundul untuk mengenal Allah, udah umur segini, kan gitu Pak. Di sini Allah memberikan sebuah metode untuk memahami itu dengan mudah. Kenapa enggak kita lakukan? Bisa nggak Allah merubah dari tadinya preman jalanan yang hidupnya di tempat ya istilahnya tidak terpuji lah, merubah dia menjadi hafal Quran, merubah dia menjadi hafal kitab? Bisa nggak? Bisa. Disinilah kadang-kadang dalam aplikasi kita nggak menyadari, jangan meremehkan makhluk Allah, jangan meremehkan orang lain, tapi dalam aplikasi masih meremehkan. Tahu apa dia? Bisa apa dia? Oh, jangan salah Mas Bro, di saat Allah berkehendak akan melebihi kemampuanmu, akan melebihi kepintaranmu. Itu yang nggak banyak kita sadari. Dan itulah kebenaran-kebenaran yang nyata. Bagi Allah itu tidak ada yang tidak mungkin. Kalau menurut akal pikir kita, pendapat kita, menghafal Quran itu kan perlu tahunan, ya. Tapi di saat Allah berkehendak kepada makhluk tersebut dengan jangka waktu 1 menit, 2 menit, 3 detik pun, atau tanpa menit, tanpa detik, bisa nggak? Bisa. Nah, tapi jangan dijadikan sebuah alasan kita tidak mau belajar gitu loh maksudnya. Jangan salah paham dulu. Kita meyakini Allah bisa seperti itu, tapi dalam aplikasinya ya tetap kita menjalankan secara syariatnya, belajar, berguru gitu loh. Tapi dalam kesadarannya sudah bukan kepada itunya, tapi kepada Allah. Makanya kalau saya mendengar dari ceramahnya siapa tuh Buya Sakur, sombongnya orang pintar itu kekal. Apa karena dia belum bentuk kali ya? Ya itu karena apa? Mengakui dia lebih dari orang lain. Padahal sudah dicontohkan
di kisah para nabi, antara Nabi Adam Nabi apa? Nabi Musa dan Nabi Khidir itu loh. Di saat Nabi Musa mengakui dirinya paling pintar, paling hebat, tidak ada lagi yang melebihi kepintarannya dari dirinya, sehingga Allah perintahkan berguru lagi engkau ke Khidir. Nah itu kan sudah jelas gitu loh pelajarannya. Dan memang terkadang manusia ini, kita ini mengucapkan sesuatu tapi tidak sesuai dengan lakunya. Tapi kalau kita sadari, itu pun proses dari Allah agar kita paham. Jadi gitu ya Pak Timin. Kita lanjutkan untuk berzikir bersama. Kita munajat kepada Allah agar kita ini tetap diberikan keistiqomahan oleh Allah, sadar Allah dalam aplikasi kehidupan, sehingga kita bisa menyaksikan keberadaan Allah yang dekat, dan selalu ada dalam bimbingan dan lindungan Allah dalam kehidupan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kuserahkan jiwa ragaku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan anak dan istriku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan harta-hartaku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan ilmu-ilmuku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan guru-guruku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan segala pemahaman ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan segala penyakit yang ada di dalam jiwa ragaku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan segala permasalahan hidupku ini ya Allah. Sampai benar-benar diri kita menyadari tidak memiliki apa-apa. Semua kita kembalikan kepada Allah. Kita hadirkan Allah dalam hati kita dengan menyebut asmanya, memanggil namanya penuh dengan rasa kerinduan, penuh dengan rasa butuh. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, aku butuh Engkau ya Allah. Aku butuh Engkau ya Allah. Selama ini aku jauh darimu ya Allah. Bimbinglah jiwa raga ini kembali kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kita istighfar di hadapan Allah, minta ampun di hadapan Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, bimbinglah jiwa, raga, dan ruh ini ya Allah, untuk selalu berzikir, bersyukur, dan beribadah yang baik dan benar kepadamu ya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Kendorkan semua saraf yang ada dalam tubuh kita. Sadari napas itu keluar masuk dengan sendirinya melalui hidung. Sadari jasad kita yang sedang duduk. Sadari pikiran kita, sadari perasaan kita. Sadari semua organ tubuh yang ada di dalam tubuh kita. Setelah kita menyadari tubuh kita, sadari jiwa kita. Sadari jiwa ini yang menyadari pikiran. Sadari jiwa ini yang menyadari tubuh kita. Sadari jiwa ini yang menyadari segala fungsi di dalam organ tubuh yang sedang bekerja. Jiwalah yang bisa menyadari itu semua. Setelah kita menyadari jiwa kita, kita luaskan kesadaran jiwa kita ini menyadari ruangan yang ada di dalam ruangan ini. Setelah kita menyadari ruangan ini, kita luaskan lagi kesadaran jiwa kita menyadari di luar ruangan ini. Sehingga meluas lagi menyadari langit, menyadari bintang-bintang, menyadari galaksi-galaksi. Sampai kesadaran jiwa ini menyadari alam semesta yang tiada batas. Setelah kita menyadari jiwa ini menyadari alam semesta yang tiada batas, kita masuk di level 2, menyadari Allah di sebalik alam semesta. Jiwa kita menyadari Allah di sebalik alam semesta. Allahnya yang mana? Laisa kamitslihi syai'un. Setelah jiwa kita menyadari Allah di sebalik alam semesta, dudukkan kesadaran jiwa di situ. Hati kita berzikir kepada Allah mengikuti napas keluar masuk melalui hidung. Jiwanya menyadari Allah, hatinya berzikir. Napas masukku, napas keluar Allah. Napas masukku, napas keluar Allah. Kesadaran jiwanya tetap menyadari Allah, hatinya berzikir hu Allah. Hu Allah. Sekarang masuk di level 3. Di saat hati ini berzikir kesadaran jiwanya semakin mendekat kepada Allah. Di saat hati ini berzikir Allah, kesadaran jiwanya semakin berserah di hadapan Allah. Mendekat Allah berserah. Mendekat Allah berserah. Sehingga jiwa itu bisa menyaksikan hati kita berzikir, tapi jiwa itu menyadari Allah yang dekat. Allah.
Allah. Mendekat berserah. Mendekat berserah. Semakin mendekat, semakin berserah jiwa kita itu di hadapan Allah, dan kita serahkan semua kepada Allah. Sampai tidak merasakan apa-apa lagi, disitulah kita masuk ke level 4. Di saat hati ini zikir, jiwa ini menyadari yang ada hanya Allah. Di saat hati ini zikir Allah, jiwa ini menyadari yang ada hanya kekuatan Allah. Yang ada hanya Allah. Allah yang ada hanya kekuatan Allah. Yang ada hanya Allah. Allah yang ada hanya kekuatan Allah. Sampai jiwa ini menyadari yang ada hanya kekuatan Allah. Setelah jiwa ini menyadari yang ada hanya kekuatan Allah, kita masuk ke Sibghatullah, masuk ke dalam celupan Allah, sehingga jiwa ini menyadari kita berzikir ini dengan kekuatan Allah. Kita melangkah dengan kekuatan Allah, kita berpikir dengan kekuatan Allah, kita beraktivitas dengan kekuatan Allah, sehingga kekuatan Allah ini kita bisa aplikasikan untuk melakukan tasbih, tahmid, takbir dalam kehidupan. Kita bisa menerima ketentuan Allah dengan kekuatan Allah. Kita bisa bersyukur kepada Allah dengan kekuatan Allah. Kita bisa yakin kepada Allah dengan kekuatan Allah. Sehingga kekuatan Allah ini bisa kita gunakan untuk melakukan amanah tanda perintah dari Allah dalam kehidupan. Sehingga setelah kita menjalankan amanah tanda perintah dari Allah dalam kehidupan, bisa melakukan santai-santai saja. Kita bisa santai-santai saja ini dengan kekuatan Allah. Terus hati ini tetap berzikir, kesadarannya menyadari. Oke, baik. Bagi teman-teman dimanapun berada yang ingin masih lanjutkan. Saya akan akhiri siaran langsung ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.